Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vega Francisca. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan asuhan keperawatan komunitas dengan masalah populasi penyakit kronik. Nah, peningkatan penyakit kronik ini disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang seperti lingkungan, pola makan, pola hidup, keturunan, atau juga bisa dari faktor usia. Penyakit kronik sendiri merupakan jenis penyakit yang membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan. Umumnya untuk menyembuhkan penyakit kronik diperlukan waktu sekitar 6 bulan untuk dapat mengusir penyakit kronis yang tubuh, sehingga penyakit kronik memiliki ciri bersifat menetap dan mampu mengakibatkan ketidakmampuan pada penderitanya. Penyakit kronik ini juga dapat diderita oleh semua kelompok usia, tingkat sosial, ekonomi, dan budaya. Penyakit kronik cenderung menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen yang memperlihatkan adanya penurunan atau menghilangnya suatu kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi, terutama muskuloskeletal dan organ-organ penginderaan. Penyebab dari penyakit kronik ini yaitu yang pertama, bersifat tunggal melainkan kompleks. Sinergi hipertensi, diabetes mellitus, kegemukan, kolesterol tinggi, jarang berolahraga, dan stres akan mempercepat munculnya penyakit jantung koroner. Nah, adapun pencegahan dari penyakit kronik ini, yang pertama adalah pencegahan primer yang dimana upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar dapat tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Secara garis besar, upaya pencegahan ini dapat berupa pencegahan umum melalui pendidikan kesehatan dan kebersihan lingkungan, dan pencegahan khusus atau ditunjukkan kepada orang-orang yang mempunyai risiko dengan melakukan imunisasi. Yang kedua ada pencegahan sekunder, yang dimana upaya untuk menghambat progresivitas penyakit, menghindari komplikasi, dan mengurangi ketidakmampuan yang dapat dilakukan melalui deteksi dini dan pengobatan secara cepat dan tepat. Yang ketiga ada pencegahan tersier, merupakan pengobatan tersier yang dimana untuk mengurangi ketidakmampuan dan mengadakan rehabilitasi. Upaya pencegahan tingkat ketiga ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi organ yang mengalami kecacatan. Nah, sekarang pengkajian data yang dihasilkan riwayat atau sejarah perkembangan komunitas. Lokasinya provinsi dari daerah tingkat 1 Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, Kecamatan Sumber Asri, Kelurahan Margorukon, RW RT 05 atau 03, luas wilayah 5.520, keadaan tanah permukiman, data demografinya, jumlah penderita hipertensinya 250 orang, jumlah TB paru 65 orang, jumlah penderita asma 20 orang, jumlah penderita DM 300 orang. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 120 orang, perempuan 180 orang. Berdasarkan kelompok penderita DM, anak-anak tidak ada, remaja tidak ada, dewasa 150 orang, lansia 90 orang, ibu hamil 60 orang. Berdasarkan agama, Islam 20 orang, Kristen 30 orang, Hindu 15 orang, Buddha 15 orang, Katolik tidak ada. Berdasarkan suku bangsa, Jawa 210 orang, Madura 75 orang, Sunda 9 orang, WNI keturunan asli 6 orang, jumlah penderita DM gangren 90 orang. Nah, berdasarkan status perkawinan, yang sudah kawin ada 195 orang, belum kawin atau tidak kawin 60 orang, duda 30 orang, janda 15 orang. Sistem komunikasi, fasilitas komunitas yang ada, radio 25 orang atau 75%, TV 165 orang atau 55 orang, telepon atau handphone 120 orang atau 40%, majalah atau koran 135 orang atau 45%. Fasilitas komunitas yang menunjang untuk kelompok DM, poster tentang diet DM ada, pamflet tentang penanganan DM ada, leaflet tentang penanganan DM ada, kegiatan yang menunjukkan kegiatan DM, penyuluhan oleh kader dari masyarakat dan oleh petugas kesehatan dari puskes ada tapi jarang. Pendidikan, distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan formal, SD 135 orang atau 45%, SLTP 90 orang atau 30%, SLTA 60 orang atau 20%, perguruan tinggi 15 orang atau 5%. Nah, analisis data DS yang didapatkan dari hasil wawancara didapatkan tingkat pendidikan ada 50% warga yang tidak
patuh menjalankan diet. Data objektifnya, data menyebutkan bahwa tingkat pendidikan SD sebanyak 135 orang atau 45%. Penyuluhan kader dari masyarakat dan petugas kesehatan dari puskesmas jarang ada. Kebiasaan masyarakat makan-makan yang manis sebanyak 210 orang. Lalu etiologinya pengetahuan yang kurang dan masalah yang didapatkan ketidakmampuan terhadap diet di RT 3 RW 5 Kelurahan Margo Rukun. Nah, DS yang kedua itu dari hasil wawancara didapatkan ketidakpahaman masyarakat untuk melakukan check up kesehatan sebanyak 219 orang sekitar 70%. DO-nya sebanyak 210 orang jarang check up, lulusan SD sebanyak 135 orang, lulusan SLTP sebanyak 90 orang, penghasilan kurang dari UMR sebanyak 150 orang, penghasilan UMR 1 juta sebanyak 90 orang, penghasilan lebih dari UMR 60 orang. Etiologinya faktor penghasilan yang rendah, masalah yang didapatkan ketidakpatuhan masyarakat penderita DM melaksanakan check up kesehatan di RT RW 5 Kelurahan Margo Rukun. Lalu DS yang ketiga dari hasil wawancara didapatkan jumlah penderita DM 300 orang. DO jumlah penderita DM dengan gangren sebanyak 30 orang atau 30% atau 90 orang. Distributor penderita DM berdasarkan tingkat pendidikan formal SD 45% atau 135 orang, SLTP 30% atau 90 orang, SLTA 20% atau 60 orang, perguruan tinggi 5% atau 15 orang. Sebanyak 210 orang atau 70% penderitaan DM tidak check up secara rutin. Kebiasaan sehari-hari penderita DM yang setiap saat memakai alas kaki sebanyak 45 orang atau 15%, saat di luar rumah sakit 75 orang atau 25% dan jarang memakai 180 orang. Etiologinya kurangnya pengetahuan penderitaan DM tentang pencegahan terjadinya luka gangren. Masalah yang didapatkan risiko peningkatan penderita gangren di RT 3 RW 5 Kelurahan Margo Rukun. Nah, diagnosa yang didapatkan yang pertama diagnosanya ketidakpatuhan terhadap diet di RT RW 5 di RT 5 RW 3 Kelurahan Margo Rukun berhubungan dengan pengetahuan yang kurang ditandai dengan DS. Dari hasil wawancara dapat tingkat pendidikan ada 50 orang warga yang tidak patuh menjalankan diet. DO data menyebutkan bahwa tingkat pendidikan SD sebanyak 135 orang. Penyuluhan kader dari masyarakat dan petugas kesehatan dari puskesmas jarang ada. Kebiasaan masyarakat makan makanan yang manis sebanyak 210 orang. Diagnosa yang kedua itu ketidakpatuhan masyarakat penderita DM melaksanakan check up kesehatan di RT RW 3 Kelurahan Margo Rukun berhubungan dengan faktor penghasilan yang rendah ditandai dengan dari hasil wawancara didapatkan ketidakpatuhan masyarakat untuk melaksanakan check up kesehatan sebagai 219 orang. DO sebanyak 210 orang, jarang check up, lulusan SD sebanyak 135 orang, lulusan SLTP sebanyak 90 orang, penghasilan UMR sebanyak 150 orang, penghasilan UMR lebih sekitar 1 juta sebanyak 90 orang. Nah, yang ketiga risiko peningkatan peserta gangren di RT 5 RW 3 Kelurahan Margo Rukun, kurangnya pengetahuan penderita DM tentang pencegahan terjadinya luka gangren ditandai dengan DS-nya dari hasil wawancara didapatkan jumlah penderita DM sekitar 300 orang. DO jumlah penderita DM dengan gangren sebanyak 30% atau 90 orang. Lalu yang SD 45% atau 135 orang, SLTP 30% atau 90 orang, SLTA 20% atau 60 orang, perguruan tinggi 5% atau 15 orang. Sebanyak 210 atau 70% penderita DM tidak check up secara rutin. Kebiasaan sehari-hari penderita DM yang setiap saat memakai alas kaki sebanyak 45 orang atau 15%. Saat di luar rumah sekitar 75 orang atau 25% dan jarang memakai 180 orang. Nah, perencanaan keperawatan dengan ketidakpatuhan terhadap diet di RT 5 RW 3 Kelurahan Margo Rukun berhubungan dengan pengetahuan yang kurang ditandai dengan data menyebabkan bahwa tingkat pendidikan SD sebanyak 135 orang
atau 145 orang. Tujuan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama diharapkan penderita DM patuh terhadap pengobatan terhadap diet. Tujuan jangka panjang yang pertama, masyarakat mengetahui tentang diet untuk penderita DM. Masyarakat mengetahui tentang pentingnya kepatuhan obat. Nah, intervensi bina hubungan saling percaya. Yang kedua, masyarakat dilakukan pendidikan. Ketiga, kesehatan tentang diet untuk penderita DM. Berikan penyuluhan tentang pentingnya kepatuhan pengobatan penderita diet bagi penderita. Sasarannya kadar kesehatan masyarakat yang menderita DM, semua penderita DM di RT 5 RW 3 Kelurahan Margo Rukun. Metode KIE, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Nah, yang kedua, ketidakmampuan masyarakat penderita DM melaksanakan check up kesehatan di RT 5 RW 3 Kelurahan Margo Rukun berhubungan dengan faktor penghasilan yang rendah. Lalu tujuannya masyarakat penderita DM mengetahui tentang risiko ketidakpatuhan untuk melaksanakan check up gula darah. Intervensinya berikan penyuluhan tentang faktor risiko tentang ketidakpatuhan penderita DM, tentang check up DM gula darah. Lalu yang sasarannya keluarga Margo Rukun, seluruh penderita DM di RT 5 RW 3 Kelurahan Margo Rukun. Seluruh penderita DM lalu metodenya menggunakan laptop, LCD, materi, dan leaflet. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.